Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metabolisme dan enzim. Mungkin untuk di kelas 10 farmasi industri sudah saya jelaskan, tetapi akan saya ulangi kembali. Baik, sebelumnya kalian harus mengetahui dulu apabila kalian memakan nasi dan nasi itu dikunyah oleh kalian, apa yang akan kalian rasakan terjadi di dalam mulut. Baik, di sini akan saya jawab. Di mana ketika kalian mengunyah nasi tersebut dibantu oleh enzim sehingga terjadinya pencernaan secara kimiawi, dan selanjutnya enzim tersebut akan bekerja untuk menghancurkan makanan. Maka daripada itu enzim dapat didefinisikan sebagai biokatalisator dan katalis. Biokatalisator artinya adalah untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Baik, enzim itu berupa apa sih? Enzim itu berupa protein, di mana enzim ini terbagi menjadi protein yang sederhana dan protein yang kompleks. Sehingga saya pun sudah pernah memberitahukan bahwasanya tubuh kita ini terdiri dari protein yang sangat penting untuk proses pembentukan sel-sel di dalam tubuh. Sehingga protein tersebut akan menjadi katalisator dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita. Adapun sifat-sifat daripada enzim di sini yang harus kalian ketahui, itu yang pertama, enzim sebagai biokatalisator. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Ketiga, enzim berupa koloid atau berupa suatu jenis cairan. Enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Enzim bersifat termolabil, dan terakhir, kerja enzim bersifat bolak-balik. Di sini Ibu jelaskan enzim yang merupakan biokatalisator, di mana enzim ini untuk mempercepat proses metabolisme di dalam tubuh. Enzim bekerja secara spesifik artinya adalah enzim dapat bekerja bolak-balik dan hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa, maksudnya adalah bekerja pada suatu jenis materi bahan yang sifatnya asam maupun basa. Enzim dapat bekerja. Enzim bersifat termolabil, enzim bekerja dipengaruhi oleh suhu yang ideal atau yang bisa membuat enzim itu bekerja berkisar 30 sampai dengan 45 derajat Celcius. Enzim akan dinonaktifkan pada suhu 0 derajat Celcius, dan enzim tidak dapat bekerja pada suhu 50 derajat Celcius atau mencapai 80 derajat Celcius, karena enzim bisa bersifat mengalami denaturasi. Denaturasi ini artinya enzim akan mengalami rusak. Kerja enzim bersifat bolak-balik artinya adalah enzim dapat bekerja secara terus-menerus pada substrat tertentu, tetapi dia akan digantikan oleh enzim yang baru apabila enzim itu sudah rusak. Selanjutnya, di sini cara kerja enzim terbagi menjadi dua, yaitu lock and key theory atau teori kunci gembok, dan induced fit theory, yaitu teori ketepatan induksi. Di sini ada gambar, bisa kalian lihat ya. Untuk yang teori kunci gembok, di sini enzim bisa dikatakan sebagai gemboknya, substrat sebagai kuncinya. Dan di sini enzim dapat bekerja mengikat substrat apabila sisi aktif enzim ini bentuknya sama dengan substrat. Bayangkan saja seperti gembok dan kunci, jika kuncinya hilang dan akan membuka gembok itu dengan kunci yang lain, tidak dapat terbuka pastinya gembok tersebut. Nah, ini pun sama. Kerja enzim yang secara teori lock and key ini, dia sisi aktif enzim harus sama dengan substrat, sehingga akan terjadinya ikatan antara enzim dengan substrat dan akan menghasilkan suatu produk. Nah, salah satu di dalam pencernaan kita dibantu oleh enzim amilase, enzim petialin, enzim pepsin, dan tripsin. Itu yang sekedar saja yang harus saya kasih tahu ke kalian gambarannya ya. Pada proses pencernaan kita dibantu oleh enzim. Selanjutnya untuk yang induced fit theory, di mana ada perbedaan sisi aktif enzim yang teori kunci gembok dengan yang
ketepatan itu berbeda. Sisi aktif enzim kalian perhatikan, jika diikatkan dia tidak akan masuk karena sisi aktif enzimnya bentuknya beda dengan substrat, ya, berbeda. Tidak akan bisa masuk. Bagaimana caranya untuk bisa terjadinya ikatan antara enzim dengan substrat? Maka enzim ini sisi aktifnya itu harus mengikuti substrat, artinya terjadinya perubahan. Bagaimana enzim itu bisa mengalami perubahan? Ketika pada saat aktivasi daripada substrat ini ditambahkan konsentrasinya, sehingga enzim bisa mengikat substrat. Nah, ini kan bentuknya kotak. Kalau ketika terjadinya perubahan sisi aktif enzim ini bentuknya melengkung, sehingga terjadinya ikatan. Sedangkan yang teori kunci gembok bisa kalian lihat sisi aktifnya itu harus sama, harus cocok, ya. Kalau tidak cocok, teori kunci gembok ini gemboknya tidak akan terbuka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang pertama adalah suhu. Tadi yang sudah saya katakan, di mana sifat enzim itu termolabil. Suhu ini dipengaruhi untuk kerja enzim itu pada 30 sampai dengan 40 enzim itu akan bekerja. Suhu minimumnya itu adalah 0 derajat Celcius, tetapi enzim tidak rusak namun dinonaktifkan. Untuk membuat enzim itu bekerja bagaimana? Maka suhunya harus dinaikkan. Bagaimana suhunya dinaikkan? Adanya aktivitas di dalam enzim, artinya ketika kita makan, enzim itu akan bekerja. Ini salah satu contoh saja pada pencernaan. Namun, kerja enzim ini tidak dapat bekerja apabila suhunya tinggi di atas 50 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius atau 70. Selanjutnya, derajat keasaman atau pH netral itu kan 7, 1 sampai dengan 7 itu kan sifatnya asam, sedangkan di atas 7 itu adalah basa. Nah, di sini mempengaruhi kerja dari enzim, ya. Selanjutnya, konsentrasi enzim dan substrat ini saling berkaitan. Jadi karena sifat kerja enzim ini bolak-balik, maka apabila substrat ini ditambahkan secara terus-menerus, ya, bahan materinya, maka enzim akan terus bekerja. Namun apabila enzim ini ditambahkan dan substratnya juga ditambahkan dan enzim ini lagi bekerja, maka enzim tidak dapat bekerja. Sekali lagi saya jelaskan, untuk yang konsentrasi enzim atau substrat, jika kadar dari substrat ditambahkan, enzim akan laju reaksinya ini akan bekerja, metabolisme di dalam tubuh kita akan tetap bekerja, bahkan bekerjanya meningkat. Namun apabila substrat ditambahkan dalam kondisi konsentrasi enzim ini sisi aktif enzimnya bekerja, maka laju reaksinya ini akan menurun, ya. Selanjutnya ada zat penghambat atau yang disebut dengan inhibitor, ya. Zat penghambat ini yang membuat enzim tidak dapat bekerja itu karena apa sih? Yaitu karena adanya zat kompetitif dan non kompetitif. Nanti ini saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya ada aktivator. Nah, aktivator ini adalah adanya suatu aktivitas pada enzim yang membuat enzim itu dapat bekerja secara baik, ya, di dalam metabolisme tubuh. Selanjutnya, induktor ini adalah terjadinya suatu bahan produk. Oke, saya lanjutkan ke yang kompetitif. Kompetitif artinya adalah persaingan atau ada suatu kemiripan dengan substrat. Ketika adanya suatu kemiripan dengan substrat, maka enzim tidak dapat bekerja karena tidak dapat mengikat sisi aktif enzim, karena ada yang mirip seperti substrat bahannya, sehingga tidak dapat diikat oleh enzim. Sedangkan non kompetitif adanya suatu sisi aloesterik. Sisi aloesterik itu adalah yang tidak dapat mengubah sisi aktif enzim untuk mengikuti sisi aktif daripada enzim, sehingga tidak dapat terjadinya ikatan. Nah, ini gambarannya, ya. Coba kalian perhatikan. Kalau normal itu kan bentuk sisi aktif enzim sama substrat sama, ya.
Jadi bisa masuk substratnya ke sisi aktif enzim. Tetapi kalau ada zat penghambat itu beda. Coba lihat. Nah, di sini ada inhibitor yang kompetitif, itu terjadi satu persaingan. Nah, ini ada yang menghalangi sisi aktif enzim untuk mengikat si substrat. Jadi ini mirip, ini yang kompetitif, jadi tidak dapat terjadi ikatan. Sedangkan untuk yang inhibitor non kompetitif, nah ini ada suatu jenis penghambat yang masuk ke dalam enzim, sehingga sisi aktif daripada enzim ini bentuknya tidak dapat berubah mengikuti substrat, jadi tidak bisa mengikat seperti itu. Nah, nanti kalian bisa baca lagi ya untuk di PowerPoint-nya nanti yang sudah saya berikan minggu lalu. Oke, baik. Nah, di sini ada peranan dari enzim. Peranan enzim dalam metabolisme itu sebagai katalisator, yang artinya untuk mempercepat reaksi kimia. Apa sih katalisatornya? Yaitu adalah protein. Jadi sangat penting sekali tubuh kita itu membutuhkan protein ya. Jadi jangan sampai kalian tidak memenuhi nutrisi jenis protein tersebut di dalam tubuh kalian ya. Baik, di sini peranan enzim yang menguntungkan yaitu ada enzim proteolik, ada enzim superoksida dismutase, ada enzim natokinase. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, salah satu yang kita ketahui di pencernaan, enzim proteolik itu pada pankreas, pada bromelin, papain, tripsin, serta enzim untuk pencernaan di dalam usus itu ada lipase, ada amilase. Di dalam lipase ini di lambung ya, kalau untuk amilase itu di mulut. Nah, yang merugikan, peranan enzim yang merugikan itu ada yang bersifat bakteri patogen, yaitu salah satunya enzim kolagenase, koagulase, hyaluronidase, hemolisin, serta ada nitrit oksidase sintetas, terus ada racun glikosida cyanogesik. Biasanya enzim pada singkong tanaman ya, ini membuat singkong itu akan beracun, atau yang kalau kalian perhatikan ada jenis singkong yang memang suka menghitam di bagian daging buah singkongnya itu sendiri. Nah, kalau itu misalnya dimakan bisa mengakibatkan penyempitan di saluran pernafasan, mual, dan sakit kepala. Terus untuk yang memicu hipertensi atau darah tinggi itu ada enzim endotelium ya. Nah, selanjutnya nanti metabolisme ya. Metabolisme itu apa sih? Berasal dari kata metabole yang artinya adalah perubahan. Maka metabolisme itu adalah perubahan suatu reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik atau senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Kalau katabolisme kebalikannya, yaitu dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan melepaskan energi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.